Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan bertemu lagi untuk pembelajaran akuntansi mengenai tahap pengintisaran. Oke, kita masih berada di tahap pengintisaran karena di tahap pengintisaran ini atau tahap kedua di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini ada beberapa laporan atau ada beberapa pencatatan yang harus dilakukan. Nah, pencatatan yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, untuk sekarang kita akan bicara atau kita akan pindahkan data-data dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang sudah ada akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja atau disebut dengan neraca lajur, atau dengan kata lain juga kertas kerja atau neraca lajur ini disebut sebagai worksheet. Oke, kita akan bicara tentang worksheet ya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Oke, kita akan pindahkan data-data yang sudah kita susun di dalam jurnal penyesuaian ini akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja tadi atau neraca lajur. Oke, nah dimana neraca lajur ini terdiri dari beberapa format. Nah, format yang umum yang dipergunakan untuk neraca lajur itu adalah format 10 kolom. Ya, dimana disebut 10 kolom karena memang terdiri dari 10 kolom yang harus kita isi atau 10 kolom yang harus kita selesaikan. Baik, oke. Nah, jangan lupa sebelum mengisi format di neraca lajur ini ya, kita buat dulu untuk identitas perusahaannya ya. Jangan lupa setiap kali membuat laporan keuangan atau pencatatan dari transaksi keuangan, kita akan kita susun, kita buat dulu identitas dari perusahaan tersebut ya. Dimana di sini terdiri dari nama perusahaan, kemudian laporan apa yang kita buat. Nah, karena sekarang kita akan membuat laporan neraca lajur, maka kita buat di sini neraca lajur. Oke. Kemudian periodenya kapan? Oke, kalau misalnya periode yang kita buat adalah 31 Desember, maka kita tulis periodenya atau per 31 Desember tahun XX ya, tahun yang dimaksud. Oke, baik, untuk neraca lajur ini ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Oke. Untuk neraca lajur ini sekali lagi ini terdiri dari 10 kolom di mana untuk kolom-kolom tersebut harus kita lengkapi, harus kita isi. Di mana kolom yang pertama adalah nomor akun. Nah, untuk kolom nomor akun ini nanti akan kita isi dengan nomor akun atau nomor urut ya. Nomor akun dari setiap atau masing-masing akun dan nomor urut. Kemudian kita isi yang kedua di sini adalah kolom akunnya ya. Kolom akunnya atau perkiraannya. Kemudian yang pertama, laporan yang pertama yang kita pindahkan adalah neraca saldo. Ya, yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang keempat adalah laba rugi dan yang terakhir itu neraca. Oke, baik. Nah, untuk nomor akun sekali lagi apabila memang terdapat nomor dari masing-masing akun, maka kita pindahkan nomor masing-masing akun tersebut. Nah, kalau bisa tidak ada, kita buat nomor urut saja. Nah, kemudian nomor akun seperti biasa diisi dengan nomor akun yang pertama kita pindahkan itu adalah nomor akun yang ada di dalam neraca saldo. Oke, semua kita pindahkan, baik yang di debit maupun yang di kredit semua ya perkiraannya. Dan ini kopi atau salin dari neraca saldo sebelumnya. Jadi jangan ada yang ditambah, jangan ada yang dikurangi ya untuk neraca saldonya. Sampai ke nominalnya, mana yang kita simpan di sisi debit, mana yang kita simpan di sisi kredit, itu harus kita pindahkan sampai ke jumlahnya ya atau totalnya. Kemudian setelah selesai kita pindahkan data neraca saldo, baru kita pindahkan data untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian yang kita buat ini ya, yang kita sudah buat ini. Nah, kita pindahkan nanti ya, baik nama akun maupun jumlahnya. Oke. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, dari data-data jurnal penyesuaian tersebut, apabila di dalam data dari jurnal penyesuaian, kita lihat kembali ke dalam data yang ada di neraca saldo. Apabila nama akunnya sudah terdapat di neraca saldo, maka kita hanya perlu memindahkan nominalnya saja atau jumlahnya saja. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam data neraca saldo itu
tidak ada nama akunnya, ya maka kita tulis kembali di dalam di bawah dari akun-akun yang sudah kita pindahkan tadi. Jadi begitu seterusnya. Apabila di dalam data neraca saldo ada nama akunnya, tinggal kita pindahkan nominalnya. Tetapi apabila tidak ada, kita tulis ulang di bawah jumlah atau di bawah data neraca saldo. Begitu seterusnya. Nah, setelah akhir penyesuaian kita pindahkan kembali, kita jumlahkan atau kita totalkan debit kreditnya ya, dan itu harus selalu seimbang. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan data-data tersebut, kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kita isi itu dari data neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan gabungan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi apabila di neraca saldonya ada nama akun tersebut, kemudian di jurnal penyesuaian juga ada, maka tinggal kita lihat. Kalau misalnya sama-sama berada di debit, berarti kita tambahkan, sama-sama di kredit juga kita tambahkan, dan apabila keduanya berada di dua sisi yang berbeda, itu kita kurangi ya. Oke. Nah, setelah kita pindahkan semua, kita jumlahkan semua, nah kita totalkan juga sama. Debit kredit harus seimbang atau harus delete. Oke. Nah, yang terakhir adalah untuk laba atau rugi. Nah, untuk laba atau rugi kita pindahkan data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk yang disimpan di laba rugi adalah akun-akun nominal. Akun-akun nominal saja. Dan untuk yang kita pindahkan ke neraca itu adalah akun real. Ya, jadi contoh dari akun nominal misalnya pendapatan, kemudian beban-beban, itu kita pindahkannya ke laba rugi. Kemudian untuk neraca itu adalah kelompok harta, utang, modal, semua kita pindahkan ke neraca. Oke, nanti sama di bawahnya juga akan kita pindahkan ke dalam atau kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya menemukan selisih, nah lihat ya, selisihnya itu nanti kita lihat apakah selisih laba atau selisih rugi. Nah, selisih laba akan kita peroleh apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, semua beban. Nah, apabila jumlah pendapatan lebih kecil dari semua beban, maka kita berarti rugi yang diderita perusahaan. Oke, seperti itu. Oke, itulah yang akan kita laporan yang harus kita buat di dalam penyusunan kertas kerja atau neraca lajur tersebut. Oke. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita lanjut ke dalam data transaksinya sehingga kita bisa langsung mempraktekannya. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.